Halo, selamat datang di IDN Times pada Forest Talk Podcast. Kita akan ngobrol dan diskusi berbagai hal mengenai hutan hujan tropis di Pekalongan, Jawa Tengah. Bersama saya, Dana Kencana, jurnalis IDN Times. Acara ini didukung oleh Pulitzer Center melalui program Rainforest Journalist Fund dan bisa didengar melalui platform Spotify, YouTube, dan Instagram IDN Times. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Kita akan berbincang dengan Arif Setiawan, ahli primata, sarjana kehutanan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga pendiri Suara Owa tentang hutan hujan tropis Petung Kriono. Termasuk kita akan ngobrol tentang owa Jawa, primata yang juga satwa endemik di hutan tersebut. Halo Mas Wawan, bagaimana kabarnya nih? Oke, baik, kami juga sehat. Terima kasih atas undangannya di acara ini. Iya. Ya, itulah. Iya, sebagai ahli primata melihat owa Jawa di hutan Petung Kriono ini bagaimana Mas kondisinya saat ini, keberadaannya saat ini seperti itu Mas? Kalau owa Jawa sendiri memang apa ya? Jadi tidak semua tempat itu ada owa, terutama di hutan-hutan yang ada di Jawa Tengah ini kan hanya tempat-tempat tertentu yang masih bisa dijumpai owa Jawa ini. Dan kalau sebarannya memang hanya di Jawa Tengah dan di Jawa Barat, dan kalau di Jawa Tengah ya hanya ada di hutan alam yang masih alami sebenarnya seperti itu, yang dikatakan tidak semua tempat ada, ya artinya ya memang sudah bisa dikatakan langka, karena habitatnya juga sudah banyak yang hilang, banyak yang tergantikan oleh alih fungsi lahan yang lain seperti itu. Karena owa ini butuh spesialis habitat yang khusus, kondisi alami dengan keragaman ciri hutan hujan lah yang seperti ini yang masih bisa digunakan untuk dia hidup gitu. Ya, seperti itu. Kalau melihat di sini ya guys, karena memang ini hutan hujan tropis di Petung Kriono ini kan memang hutan di luar kawasan ya Mas. Jadi kalau melihat masih bisa ditemui juga Mas owa-owa di sini. Maksudnya ketika kita berkunjung masuk ke sini seperti itu gitu Mas. Jadi kalau sebenarnya yang dimaksud di luar kawasan itu kan selama ini yang kita ketahui kalau owa Jawa itu owa atau jenis-jenis yang endemik langka itu kan di kawasan konservasi lah. Sementara di Petung Kriono ini bukan kawasan konservasi seperti itu. Ini yang jadi concern juga di sini. Jadi kenapa ini bukan kawasan konservasi tapi kok masih ada binatang seperti ini? Ya memang dulu sebaran jenis-jenis primata ya, khususnya owa ini kan di hutan dataran rendah seperti itu, dan mungkin karena ini tertolong juga oleh topografi yang curam, jadi konversi hutan di bagian tengah Pulau Jawa ini, khususnya di lereng bagian barat Dieng ini ya terselamatkan oleh topografi sebenarnya, dan itu tempat yang kantung owa ini sekarang berkembang biak di sini seperti itu. Ya meskipun ini bukan kawasan konservasi, tapi sebenarnya fungsi kawasan ini sebenarnya juga melebihi kawasan konservasi itu sendiri sebenarnya, yang untuk habitat primata satwa liar yang jarang ditemui di tempat lain gitu. Berarti masih bisa ditemui ya Mas ketika kita masuk ke hutan Petung Kriono katakanlah. Oh, saya pengen lihat owa gitu. Iya, kalau kita tadi lewat ini kan jalan utama. Jadi hutan Petung Kriono ini kan kalau dilihat dari atas gitu, jadi di lembah lah Sungai Welo itu, dan itu ada jalan utama ke Kecamatan Petung Kriono.
Terus kalau kita lanjutkan bisa sampai ke Dieng. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat di kanan kiri lembah ini sebenarnya sudah konversi hutannya yang dulu, yang di atas itu sudah jadi kebun teh, terus yang di bawah itu ada kebun karet, terus lahan pertanian. Nah, sementara ini yang tersisa ya hanya di lembah Sungai Welo ini sampai ke pegunungan yang susah diakses oleh manusia, oleh ini. Jadi ya kalau kita lewat di jalan itu bisa, kalau kita hanya sekedar lewat ya nggak ngerti, padahal di situ kalau kita memperhatikan di kanan kiri jalan itu bisa ketemu dengan owa dengan mudahnya. Iya. Ya. Menarik Mas, ketika tadi dikatakan bahwa memang hutan hujan tropis di Petung Kriono ini kan berada di luar kawasan konservasi. Nah, selain faktor itu apa ya Mas membuat apa namanya owa Jawa jumlahnya mungkin atau populasinya semakin menurun seperti itu Mas kalau di sini kan? Ya, kalau kita sebenarnya kalau populasi bisa dibilang secara global memang ya bisa dikatakan ada tren menurun ya, karena luasan hutannya juga semakin berkurang gitu. Yang hutan alam ya terutama itu, dan perburuan juga masih ada, terus apa perambahan hutan ini yang apa bisa dibilang degradasi lah, jadi berkurangnya kualitas hutan yang tempat hidup itu karena aktivitas manusia. Jadi ada yang menanam apa atau berkebun di tengah hutan seperti itu. Nah, itu bisa kalau diteruskan ya akan berkurang terus, degradasi hutan itu akan terjadi terus, dan ini yang jadi concern kita, karena ini kawasan penting secara habitat satwa liar. Sebenarnya juga penting juga untuk kawasan-kawasan yang ada di bawahnya, karena ini tipikal pegunungan. Ya ini tangkapan air untuk kawasan Pekalongan sebenarnya di daerah ini, di kawasan habitat owa Jawa ini, dan inilah yang harus kita ya pertahankan sebenarnya untuk kelestarian owa Jawa sendiri maupun fungsi ekologinya lah dari kawasan hutan ini. Iya. Kalau berarti apa namanya banyak juga ya faktor-faktor apa namanya membuat mereka terdesak seperti itu ya Mas ya. Dengan sendirinya gitu mereka punah seperti itu atau gimana Mas? Ya kalau dilihat owa ini kan spesialis, jadi bukan, kalau kita melihat apa kayak primata yang lain seperti monyet ekor panjang, terus apa itu biasanya kelompoknya kan banyak jantan banyak betina. Nah, si owa ini kan jenis kera, jadi jenis kera itu beda dengan jenis-jenis monyet. Jadi karena dia hampir, kalau kita lihat eh, proses evolusinya ya udah hampir seperti manusia sebenarnya. Jadi lambat regenerasinya, dan regenerasi yang lambat ini, ketersediaan habitat, daya dukung habitat itu juga sangat mempengaruhi proses regenerasi itu. Dan kalau ini sudah semakin sempit, berkurang, apalagi jenis-jenis kesukaan pakannya itu kan buah-buahan hutan. Nah, ini kalau ada perambahan hutan yang menebangi pohon-pohon yang buah-buah makanan penting dari owa itu, ya akhirnya juga memperlambat regenerasi itu sendiri. Tapi ini juga proses yang lama juga sebenarnya. Kalau mendata kira-kira Mas, ada berapa populasi yang masih mungkin ya kisaran saat ini dari owa Jawa seperti ini? Karena memang ini kan satwa yang masuk dalam apa namanya kategori terancam punah endangered seperti itu Mas, masuk dalam daftar panjang IUCN seperti itu Mas. Kalau secara global populasi untuk owa Jawa ya sekitar 4.000 lah ya. Jadi untuk seluruh Pulau Jawa. Dan kalau di Jawa Tengah sini ini ada dua subpopulasi besar. Yang di Dieng ini kita menyebut kawasan hutan Petung Kriono ini sebenarnya bagian dari populasi Dieng kompleks, karena dulu memang sejarahnya owa itu di pegunungan Dieng ini.
dan kita menyebutnya Pegunungan Dieng dan di Gunung Slamet. Kalau di Pegunungan Dieng ini kita estimasi kita ada sekitar 800 individu, tapi kalau di Gunung Slamet hanya sekitar 100-an lah untuk populasinya. Dan sebenarnya ada kalau dari tren monitoring kita juga melihat ada fluktuasi naik turun di subpopulasi di Soko Kembang ini sendiri yang kita monitoring, karena beberapa tahun kita di sini memang ada yang kelompok-kelompok baru yang membawa bayi baru terus membentuk kelompok baru, dan ini yang ya ada tren positif juga, tapi beberapa catatan perubahan habitat juga jadi concern juga, alih fungsi hutannya ini yang mempengaruhi keberlangsungan jangka panjangnya sebenarnya. Iya. Kalau tadi lihat sejenis kera ya Mas ya, berarti udah mirip dengan manusia. Kalau ketemu manusia gitu grogi nggak sih Mas Ya mereka? takut. Karena dia secara ini kan ya protektif untuk keluarganya. Jadi ya menjauh pasti kalau jenis-jenis oa ini. Beda dengan monyet ekor panjang ya. Biasanya kalau udah dekat dengan manusia dia akan mudah sekali beradaptasi dengan manusia. Jadi dari makanannya. Nah, kalau owa ini karena memang dia makan buah-buahan hutan, ya agak-agak, kalau nggak ada pohon buah di situ biasanya juga jauh, dia menjauh dari tempat itu, dan ya takut sama manusia. Kalau sekarang perburuan berarti sudah mulai berkurang gitu ya Mas ya kalau di hutan ini. Perburuan terutama kalau untuk jenis-jenis owa ya bisa dikatakan relatif kurang lah, nggak ada lah sama, karena udah banyak yang tahu kalau ini jenis dilindungi. Tapi untuk perburuan satwa liar yang lain sebagai komponen juga dari hutan Petung Kriono ini ya masih ada lah Mas. Tapi karena ini bukan kawasan yang diawasi, itu tadi bukan kawasan konservasi, banyak jalan ke hutan, orang bisa bebas masuk, ya itu yang jadi ancaman juga perburuan. Kalau Mas Wan mengamati nggak sih Mas, mereka yang berburu owa Jawa ini istilahnya cara menangkapnya seperti itu gitu kira-kira, sampai mungkin pernah nggak mendapati owanya sampai apa Ya, namanya. kalau pengalaman kami di sini biasanya kalau sebenarnya perburuan untuk jenis owa ini ya kalau ada permintaan sebenarnya. Hmm. Jadi kalau ada pesanan dari luar, dari orang yang bukan dari wilayah sinilah, ah, nanti pesan warga di sekitar sini, oh tolong ambilkan owa. Nah, itu masih ada, dan biasanya yang diambilkan anaknya yang masih kecil, ya, karena itu mungkin yang di pasar kalau itu ya lucu seperti itu, tapi kalau untuk nangkepnya, karena si owa ini kan selama paling enggak 3 tahun kan digendong induknya, dan biasanya kalau kita mau nangkap anaknya ya induknya yang dibunuh. Nah itu yang, kalau artinya kita ada memburu satu berarti sudah membunuh dua, Dua. ya yang ditangkap sama yang induknya pasti udah kena itu. Nah, ini yang berkurang lah populasinya kalau ada perburuan untuk owa. Kalau sekarang perburuan mungkin berkurang ya Mas ya, tapi kalau saya lihat beberapa trennya, ada juga owa yang ditemukan dipelihara seperti itu, terus kemudian diperjualbelikan secara online seperti itu, masih juga Mas praktek-praktek seperti itu gitu Mas. Ya, kalau online kita juga agak ini juga ya, kita juga bekerja sama dengan beberapa teman apa yang aktif di sosial media untuk monitoring jual beli ini, dan ini masih ada terus, dan beberapa terakhir malah kita temukan dari kawasan ya pegunungan yang kita Dieng dan sekitarnya ini, termasuk dari Petung Kriono ini juga, dan itu catatan terbaru kemarin dari daerah Wonosobo itu katanya nangkap di sana. Uh, Artinya kalau kita lihat
di Wonosobo itu kan ya hutan udah nggak ada, maksudnya bisa berarti kemungkinan nyarinya dari daerah di bawah di sini, sekitar di sini. Dan ini yang jadi concern juga, artinya eh, pemeliharaan jenis-jenis owa untuk binatang peliharaan ini juga masih ada gitu. Nah, ini yang jadi apa ya, kayak tantangan lah untuk saat ini gitu, untuk jenis-jenis dilindungi. Dan ini juga primata, artinya ya banyak potensi sebenarnya yang kalau kita pelihara di rumah itu bisa jadi apa ya, kalau sekarang zoonosis lah seperti itu. Jadi karena ya kemiripan antara manusia mudah sekali ya, antara menular dari apa primata ke manusia ataupun sebaliknya. Iya, iya. Mas, kalau melihat selain owa Jawa, Mas, ini apa saja yang memang satwa-satwa unik yang ada di hutan ini seperti ini? Yang jenis primata ya, kalau di sini kita ketemu lutung Jawa itu paling mudah ketemu. Terus rek-rekan ini juga endemik Jawa, terbatas juga di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, Jawa Barat sebarannya. Ini rek-rekan juga masih ada di sini. Kalau jenis burung ada elang Jawa, terus rangkong juga masih ada. Jenis burung-burung apa yang di sungai, apa eh, eh, burung raja udang itu juga tahun tahun 2018 kita ada temuan baru di sana, raja udang kalung biru ini juga langka juga. Macan tutul masih ada. Terus apalagi kalau jenis-jenis mamalia ya, muncak apa kijang itu masih ada juga. Nah, seperti itu Iya, kurang ya. lebihnya. Tapi apa namanya, untuk apa namanya, aksi-aksi perburuan, aksi pembalakan, terus perambahan hutan, melihat trennya semakin menurun atau masih juga terjadi seperti itu, Mas, kalau di hutan ini gitu loh, Mas. Kebetulan kalau kita melihat di sekitar Soko Kembang ini ada penurunan juga ya untuk perburuan. Tapi karena ini akses hutan ini dari mana saja bisa, itu yang kadang kita susah monitoringnya juga. Dan beberapa ya ini masih terjadi lah laporan-laporan itu perburuan. Tapi nggak secara langsung di sini, tapi mungkin lewat di kampung di atas atau di belakang Sawah Kembang. Ini yang susah kita monitoring dan cegahnya seperti itu. Okay. Tapi sudah mulai membaik artinya, apa namanya, hutannya ini, Mas, ya. Maksudnya untuk apa namanya, tutupannya, terus kemudian untuk pohon-pohonnya juga terjaga seperti itu untuk Ya, kurang lebih relatif membaik ya, tapi kita juga nggak bisa dibilang oh ini pasti sudah positif lah trennya, tapi kita masih belum yakin seperti itu karena ya memang ini kawasan yang banyak orang pengen, atau artinya kawasan berkembang juga dari pemerintah daerah juga, ini jadi kawasan yang akan dikembangkan juga, dan ini juga jadi kepikiran juga selanjutnya akan seperti apa sebenarnya pengelolaan kawasan hutan yang penting ini di Petung Kriono ini. kalau di Petung Krau ini hutannya jenis apa sih, Mas, sebenarnya? Kan banyak yang apa namanya, orang mengira oh itu hutan alam, itu hutan lindung. Sebenarnya perbedaannya apa juga sih? Kalau saya melihat kan memang ini adalah hutan hujan tropis karena memang terletak di kisaran 600 sampai 800 mdpl seperti itu, Mas. Ya kalau ini sebenarnya hutan dataran rendah, Jawa ya, jadi representasi hutan dataran rendah yang ada di Jawa ya sebenarnya tersisa di Pekalongan ini, yang di Petung Kriono ini, karena ketinggian 250 sampai sekitar 800 lah, itu bisa dikatakan hutan dataran rendah. Terus yang selanjutnya hutan pegunungan Jawa itu sudah berbeda tipe vegetasinya, terus keragaman apa flora juga berbeda dengan yang di sekitaran Soko Kembang ini. Dan terutama jenis-jenis indikatornya bisa dilihat dari kerapatan owanya itu juga, karena owa ini tipe yang sukanya di hutan dataran rendah, terus curah hujan tinggi. Kalau setiap hari ya
Kalau kita rata-rata per tahun bisa lebih dari 2000 mm per tahun di kawasan ini. Dan ini yang jadi ya ya spesial di antara landscape pegunungan yang ada di bagian selatan atau tengah di Jawa Tengah. Kalau melihat apa namanya tingkat keterancamannya terhadap keanekaragaman hayati di sini apa Mas saat ini Mas? Maksudnya apa yang beberapa faktor yang eh, semakin membuat apa namanya keanekaragaman hayati di sini mulai berkurang atau mungkin karena memang ya satu tadi disampaikan tidak adanya penjagaan seperti itu. Ya, ya kalau secara yang terlihat ya sebenarnya alih fungsi kawasan ini. Jadi degradasi hutan itu pelan-pelan berkuranglah kualitasnya seperti itu. Ya karena penanaman dan perambahan tanaman pangan di hutan itu yang jadi ancaman juga. Terus pembukaan aktivitas manusia. Jadi kalau beberapa spot di sepanjang, kalau tadi masuk dari Keroyakan itu kan ya beberapa tempat wisata sudah mulai berkembang juga di kawasan yang sebenarnya itu kawasan owa juga yang bisa dengan mudah dijemui, tapi sekarang jadi pusat kegiatan manusia untuk tempat wisata, untuk tempat istirahat. Nah, ini yang jadi concern juga karena ini ya mungkin karena landscape-nya bagus, pemandangan bagus, orang banyak datang, aktivitas sepanjang jalan ini juga semakin tinggi gitu. Dan ini yang kita khawatirkan juga karena semakin banyak orang beraktivitas di dalam kawasan ini yang akan mengurangi keanekaragaman hayati itu sendiri. Contohnya sampah lah, itu yang paling paling terlihat kalau selama ini ya awalnya nggak ada orang aktivitas warung di tengah hutan, terus sekarang ada orang bikin sampah di situ, terus nanti nutupin semak, membuka semak-semak. Nah, ini juga sebenarnya mengurangi keanekaragaman hayati potensinya yang kita punya. Dan ini yang jadi kekhawatiran juga ke depan akan seperti apa gitu. Kalau apa namanya melihat eh, potensi yang cukup gitu besar apa namanya di hutan ini berarti sangat penting ya Mas ya. Artinya tadi disampaikan bahwa satu-satunya hutan hujan tropis yang tersisa di Pulau Jawa seperti itu Mas. Iya, ya ini kalau kita lihat secara dari sisi nilai penting untuk konservasi sangat penting, tapi kan kadang ini tidak bisa jalan sendiri karena banyak orang juga terlibat di sini, banyak pihak terlibat di sini. Terus istilahnya itu yang membuat hutan ini dihargai biasanya kan karena ya nilai pentingnya, nilai ekonominya yang terlebih untuk warga sekitar hutan. Manfaat apa yang secara langsung didapat oleh warga, dan ini yang sebenarnya harus kita dorong supaya orang ini ya merasa mendapat manfaat dari keberadaan hutan habitat owa Jawa ini dari sisi apanya, tapi juga bisa mendorong itu secara berkelanjutan, istilahnya ya lestari gitu, itu tidak hanya sesaat. Nah ini yang harus kita dorong juga bahwa warga sekitar juga ataupun siapapun yang di sini merasa memiliki hutan ini. Wong nek wis apa ya istilahnya duweni iki milikku, pasti akan merawat toh. Nah ini yang harus kita munculkan sebenarnya untuk menjaga kawasan ini. Kurang lebihnya seperti itu, tapi secara konservasi ya tentu ya kompleks lah masalah ini. Artinya cukup penting keberadaannya juga untuk ya mungkin untuk apa maaf untuk satwa, untuk flora fauna juga untuk manusia juga penting juga ya Bang, untuk lingkungan terlebih ini di fungsinya juga
hutan ini untuk resapan di Ya. Pekalongan seperti itu. Iya, yang jelas kan bisa dilihat dari apa ya, yang kalau kita lihat ya wisatawan ini sebenarnya orang datang ke hutan itu kan menikmati segarnya alam, beningnya air kayak gitu. Itu tuh sebenarnya nilai-nilai ekonomi bisa kita hitung sebenarnya berapa nilai ekonominya yang kita dapatkan seperti itu. Dan eh, kawasan ini juga kawasan sumber apa ya, istilah ekonomi dari tanaman pangan. Jadi banyak karena ini apa ya, bukan ya bisa dibilang eh, istilahnya wanatani lah. Jadi banyak tanaman-tanaman pertanian atau tanaman pangan yang banyak diperoleh dari sekitar hutan. Nah, ini yang kadang juga dua sisi juga, karena kalau kita mengejar ekonomi ya akan merambah lagi kawasan hutan. Tapi kalau kita melihat secara ekologi ya luasan hutan alamnya akan semakin berkurang karena sudah diganti dengan tanaman ya produktif gitu, yang sebenarnya juga menutupi keanekaragaman itu, menghilangkan lah diversity itu di sini. Tapi ini masih masih kalau menurut Mas Awan sendiri melihat bahwa ini masih terjaga dengan baik gitu ya, Mas. Artinya eh, sebagai penyangga lahan ini apa, bukan sebagai penyangga untuk apa namanya, keasrian lah di sini dari hutan ini seperti itu, Mas. Ya, terjaga dengan baik bukan berarti wis ora sah di kapak-kapak kayak gitu ya, Gitu. tapi ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya karena ya kita banyak, populasi penduduk juga semakin meningkat, orang butuh tempat yang apa ya, rekreasi di alam. Nah, ini aturan-aturan yang mengatur yang apa ramah dengan hutan itu sendiri pun juga masih mengkhawatirkan sini. Kita optimis dengan keanekaragaman hayatinya, tapi nggak boleh terlena sebenarnya karena ini ya bisa hilang dengan sekejap kalau misalnya oh ini udah banyak orang datang langsung dibuka jadi villa, selesai sudah, kita ya tinggal cerita nanti itu yang ya dalam artian bukan terjaga dengan baik tapi kita nggak menjaga itu ya, iya bahasannya gue. Kondisi itu mulai terlihat gak sih, Mas, saat ini gitu, seperti itu, Mas? Iya, iya, ya cukup mengkhawatirkan lah Mas. Jadi ya walaupun ini ya bisa dikatakan oh ini bagus, tapi ya mengkhawatirkan sebenarnya karena orang, karena ya wis kaya kaya wong ayu akeh wong lirik ngono lho. Itu sing apa ya, mengkhawatirkan di sini. Ini apalagi ini dengan kawasan ya bisa dibilang rentan lah seperti itu. Kalau kita nggak jaga ya rusak, tapi kalau kita kuat menjaganya ya bisa lebih lama lagi lah kita menikmati ini. Kalau dulu melihat hutan ini keterancamannya karena banyak pemburu, karena banyak melakukan pembalakan, terus kemudian perambahan hutan ya, Mas. Tapi saat ini pun keterancamannya masih sama, tapi dengan model yang lain. Mungkin tadi banyaknya apa namanya, manusia yang terus kemudian masuk ke sini, istilahnya eksodus lah, masuk ke sini Ya, terus sehingga benar. membuat satwa jadi ketakutan, terus kemudian sampai membuka, dan kemudian ada sampah seperti itu. Gimana, Mas? Iya, ya itu yang harus kita antisipasi sebenarnya karena ini pasti tren apa ya, tren kunjungan ini akan naik terus ya karena meningkatnya ya populasi, itu orang butuh rekreasi dan tempat yang menyenangkan ya biasanya ya di hutan yang sejuk, yang sepi kayak gitu. Tapi eh, ya inilah yang harus kita siapkan sebenarnya untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Siapa yang akan apa ya, kalau udah hilang ya kita tidak dengan mudahnya bisa membalikkan karena ini kondisi yang memang ya ya rapuh sebenarnya kan. Nah,
Tapi kita masih punya harapan lah kalau misalnya ini ya sama-sama kita sadar akan nilai penting, kita dorong untuk regulasi juga juga ya bisa dengan artian secara kebijakan ada. Ya saya pikir ini bisa jadi sebuah kebanggaan juga di kawasan daerah, bukan kawasan konservasi dengan keanekaragaman tinggi. Nah ini yang tidak semua daerah punya. Nah, ini yang harus kita dorong sebenarnya. Bagaimana apapun kegiatan ataupun kebijakan yang diterapkan di sini bisa untuk jangka panjang seperti itu. Mas, kalau Mbak Leni melihat tadi sudah disebutkan juga untuk satwa-satwanya yang unik. Memang ada kalau tanamannya di sini yang memang tidak ada di daerah lain apa, Mas? Kalau jenis-jenis yang nggak ada di daerah lain, karena ini Jawa, di sini kita masih punya Sorea javanica itu masih ada, itu Dipterocarpaceae itu khas dataran rendah yang banyak dulu dijumpai di Kalimantan, tapi sampai di sini juga masih ada. Terus kalau flora yang lain, jenis-jenis ficus juga saya pikir lebih dari 20-an ada lah kalau jenis-jenis ficus yang pohon sampai yang ini. Dan kalau yang pohon-pohon buah ya yang terutama khas dataran rendah di hutan itu masih ada di sini. Artinya dengan tanaman-tanaman yang unik, yang tidak banyak didapat dijumpai di daerah lain, juga men-trigger kita untuk bagaimana kita turut menjaga, oh ini hutan milik kita, kan seperti itu. Jangan sampai juga tanamannya punah, jangan sampai mungkin terus kemudian berimbas ke satwanya seperti itu gitu, Mas. Ya, ya itu kadang kita tahu itu udah nggak ada di tempat lain, tapi rasa memiliki itu kadang orang nggak semua punya. Itu karena nggak dapat manfaatnya. Ini yang jadi tantangan juga ke depan, bagaimana ada manfaat ekonomi untuk warga sekitar ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi juga secara ekologi terjaga. Ini biasanya yang akan mendorong untuk menjaga. Kalau orang udah, oh aku punya ini, ada dapat hasil lah dari pohon ini, dari buah ini, ya tentu akan dijaga ya. Tapi kalau nggak merasa memiliki atau mendapatkan manfaat, biasanya itu yang, oh aku ra peduli lah, wong wis tebang wae. Nah, ini yang kadang juga masih terjadi kekhawatiran juga untuk seperti hal-hal seperti itu. Nah, makanya kita juga kalau untuk pelestarian ini ya dari berbagai sisi harus kita melihat sisi mana yang paling beririsan di antara manusia, hutan, primata. Nah, ini yang kita harus mungkin temukan. Iya, ketika tadi banyaknya tempat wisata gue di sini, pasti juga generasi muda yang akan menjadi penerus untuk menjaga seperti itu. Pesan apa sih, Mas, untuk bagaimana hal kecil biar ya milenial atau Gen Z seperti itu bisa ikut serta berperan dalam menjaga hutan seperti ini di era-era yang ya serba teknologi seperti tadi. Ya, kalau sekarang untuk generasi muda memang ya saya pikir ke depan akan berperan penting di sini, dan ini ya harus kita ya dorong lah untuk bagaimana anak-anak muda ini merasa memiliki juga, merasa bangga dengan apa yang ada di sekitarnya, terutama yang di sekitar hutan ini di sini. Dan ini yang harus kita dorong juga, bagaimana caranya kalau rasa memiliki anak-anak muda ini seperti apa. Kalau lewat wisata ya mungkin harus kita create lah wisata-wisata yang cocok untuk anak muda, tapi sekaligus menjaga hutan, sekaligus menjaga hutan seperti itu.
apalagi yang jelas ya, kalau memelihara satwa liar janganlah, itu jangan diposting di sosial media seperti itu saya pikir juga hal yang kecil tapi ya berdampak juga, karena itu akan dilihat banyak orang, ditiru banyak orang. Oh ini kok menarik ya, akhirnya akan memicu perburuan juga, menangkap mengambil dari alam seperti itu. Dan ini ya saya pikir peran generasi muda ini ya di tangan itu tuh, karena setiap hari dengan gadget ya, dengan HP, dengan smartphone itu, saya pikir ya memang harus diarahkan yang lebih bijaksana lah untuk mengangkat potensi positifnya kawasan ini, tidak hanya ya memamerkan keindahan ataupun yang unik aja, tapi juga harus punya dampak lah untuk setidaknya kalau mau posting itu udah mikir duluan, oh ini dampaknya seperti itu gitu. Kalau selfie masih bisa gitu ya Mas ya. Ya, karena itu sing paling gampang ya, jadi membuat bangga. Oh, aku pernah ke sini, aku pernah ke ini. Nah, ini ya, saya pikir perlu di ini jaga. Mm. Iya. Jadi hutan perlu kita jaga, hutan sebisa mungkin kita rawat, kita lestarikan karena untuk keberlangsungan tidak hanya flora dan fauna tapi juga manusia dan lingkungan di sekitarnya. Pentingnya menjaga hutan menjadi tugas kita bersama. Demikian Forest Talk Podcast IDN Times bersama Arif Setiawan, atau tadi saya memanggil dengan sapaannya Mas Wawan seperti itu, ahli primata, sarjana kehutanan dan juga pendiri Suara Oa. Acara ini didukung oleh Pulitzer Center melalui program Rainforest Journalist Fund dan bisa didengar melalui platform Spotify, YouTube, Instagram IDN Times. Jangan lupa follow dan subscribe dan terus baca IDN Times. Sampai jumpa.